Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Aulia Ramadhani. Di sini saya akan memberikan konseling kepada pasien anemia defisiensi zat besi. Selamat sore, Mbak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, Sebelumnya sinyalnya bagus nggak? Kira-kira saya bagus. udah ya. Eh, Perkenalkan, saya Desti Aulia Ramadhani sebagai ahli gizi yang akan membantu Mbak untuk memecahkan masalah eh, penyakitnya ya. Iya, Jadi ada yang bisa saya bantu? kemarin saya sudah periksa ke dokter dan diberitahu kalau saya anemia. Terus dokter meminta saya untuk konsultasi ke ahli gizi. Oh oke. Sebelumnya kegiatan sehari-harinya apa nih Mbak? Sekolah online. Sekolah online aja ya. Umurnya kalau boleh tahu berapa ya? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun berarti kelas berapa tuh? Satu SMP. Oh, satu SMP. Baru masuk dong ya? Di mana? Kalau boleh tahu. Pesantren. Oh, gitu. Iya, iya. Bentar ya, saya lihat dulu. Eh, wah, Mbak, benar ternyata ya, Mbak anemia kekurangan zat besi atau defisiensi zat besi. Ternyata di sini Mbak HB-nya itu 10 eh, 10 gram per desiliter. Nah, normalnya itu 12 gram per desiliter. Nah, selama selama ini gimana keadaan Mbaknya? Apakah ada lemas, gampang capek? Iya, betul, Bu. Oh, bener ya, bener kan? Terus sama kalau misalnya belajar gimana? Fokus nggak? Apa malah ngantuk? Gimana? Kurang fokus. Kurang fokus ya. Ya, jadi tujuannya di sini saya itu untuk membantu menyelesaikan masalah anemia defisiensi zat besi Mbak bareng-bareng ya. Ya, Nanti saya jelasin makanan yang bagus apa sih yang buat meningkatkan zat besinya gitu. Ya, iya, sebentar ya saya cek hasil antropometri yang dari dokter itu ya, yang sudah iya, dikirim lewat WA. Sebentar. Tingginya 151 cm, benar ya? Berat badannya 43 kilogram, benar nggak? iya, Oke, benar. Sebentar ya, saya hitung dulu. Sambil saya hitung, saya kasih leaflet. Nanti Mbak sambil baca-baca sebentar ya. iya. Saya share screen dulu. Sudah muncul belum? Belum. Muncul tidak? Ah, belum ya? Bentar. Sudah muncul belum? Sudah ya? Udah. Sudah. Kelihatan tidak tulisannya? Iya, Kelihatan. Sambil saya hitung, Mbak boleh baca-baca dulu ya. iya. Hitung dulu sebentar.
Udah selesai Bang bacanya Mbak? Udah ya? Udah. Oke, sebentar. Nah, jadi setelah saya hitung IMT Mbak ini, oh iya sebelum saya kasih tahu, IMT ini adalah indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu untuk menentukan status gizi Mbaknya ini tergolong apa, normalkah atau kurus atau obes gitu. Jadi setelah saya hitung IMT Mbaknya ini 18,8. Nah, jadi 8,8 ini masih tergolong status gizi normal ya, jadi masih bagus. Nah, sedangkan kebutuhan kalorinya Mbak ini sekitar 2043 kilokalori ya. Jadi cukup bagus nih. Nah, sekarang kita bandingin kebiasaan makan Mbaknya. Boleh saya tahu pola makan sebelumnya udah benar atau belum gitu? Iya. Saya mau bertanya dulu nih Mbak. Mulai dari bangun tidur, sarapan pagi, makan siang, pas waktu kemarin itu apa kira-kira? Mulai dari pagi-pagi ya. Biasanya kalau bangun pagi itu jam berapa? Jam 5. Jam 5. Habis itu langsung apa minum air putih? Iya. Habis itu sarapan pagi nggak? Iya. Jam 8 Sarapannya makan. makan apa? Jam 8 makan nasi goreng. Nasi goreng aja atau ada tambahan lainnya? Ada. Apa? Pakai telur atau telur ya? Terus ada makanan yang lain lagi setelah habis jeda belajar nih sekolah? Kentang goreng. Oh, kentang goreng. Kentang gorengnya yang kayak gimana? Yang panjang-panjang gitu? Iya. Oh ya. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 10. Oh, jam 10. Udah jam 10. Nah, terus makan siangnya? Ayam goreng. Oh, makan ayam goreng. Bagian apa makan ayam gorengnya? Paha atas atau paha bawah atau dada? Paha atas. Oh, paha atas. Cuman ayam aja, nggak ada tambahan lain? Iya. Oh, ayam aja. Dah, abis itu ada nyemil nggak siang atau sorenya? Oh iya, saya jajan beef burger. Oh, beef burger ya. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Habis itu makan malamnya? Ada makan malam nggak? Enggak, cuma jajan aja. Oh, nggak makan malam ya? Apa nggak biasa makan malam bagaimana? Jam Makan apa tuh? Jajan apa malam-malam? cimol. Oh, cimol. Enak ya cimol. Jam berapa tuh kira-kira makan cimol? Jam 7 malam. Oke. Habis itu makan apa lagi? Udah. Udah. Ya. Oke, Mbak. Setelah saya lihat, Mbaknya ini makannya agak kurang ya. Bisa dibilang tidak mencukupi kebutuhan sehari Mbak. Jadi pola makan yang baik itu 3 kali makan utama, 3 kali selingan, seperti itu. Selingan itu kayak snack gitu ya. Menurut Mbak, makanan Mbak yang udah dimakan ini udah bagus atau belum? Kayaknya belum deh. Belum ya? Mana muka Mbaknya nggak kelihatan, maaf. Halo? Ya. Iya. Mukanya nggak kelihatan, Mbak. Ya. Oke, sekarang kita cari solusi bareng-bareng ya untuk memecahkan masalah ini. Biar tubuhnya nggak kekurangan zat besi gitu.
Panjang banget. Ya. Setelah lihat leaflet, bagaimana? Udah ada yang paham belum? Udah. Udah. Nanti saya akan jelaskan ulang ya. Sebentar, saya screen dulu. Jadi untuk makanan yang dikonsumsi harus ini ya Mbak, makanan tinggi zat besi. Contohnya apa? Kayak sayur-sayuran yang daunnya hijau, bisa bayam, bisa kangkung, bisa sayur katuk gitu. Sebentar. Sudah muncul? Dah. Jadi nih saya jelasin ya. Anemia defisiensi besi ini itu dia tuh jenis anemia yang anemia disebabkan kekurangan zat besi. Jadi turun jumlah sel darah merah yang sehatnya. Nah, kadar HB normal itu berapa sih? HB normal itu dia itu 12 gram per desiliter. Biasanya kan gejala aneminya itu pusing, lelah, letih, lesu, kurang stabil emosinya, kalau belajar nggak fokus gitu. Biasanya juga kalau lagi menstruasi itu juga dapat menyebabkan kekurangan darah merah karena kehilangan banyak darah ya kalau lagi menstruasi itu. Nah ini makanan yang dianjurkan untuk hewaninya ada daging atau ayam atau ati ayam kayak gitu, atau bisa juga kacang-kacangan atau seafood seperti itu. Nah untuk sayurannya nih ada sayuran daun hijau, ada kangkung, bayam, sawi juga bisa. Nah selain itu juga makan lauk-lauk yang lain kayak tahu, tempe seperti itu. Nah buahnya apa nih? Buahnya ini ada pepaya, jeruk, mangga yang kaya vitamin C-nya gitu. Selain dari vitamin ini, mbaknya juga harus mengkonsumsi tablet penambah darah gitu. Nah, jadi saya jadi kalau misalnya kalau lagi menstruasi minum tablet penambah darahnya 1 kali sehari gitu. Ya, sekarang saya mau menyarankan menu. Sebentar, saya stop screen dulu. Nah, untuk menu nih saya akan menjelaskan ya. Menu untuk pagi hari biasanya menu pagi ini ya pakai, bisa juga pakai nasi. Nasinya juga yang kira-kira 100 gram. 100 gram tuh semana sih? Ya semangkok kecil tapi nggak terlalu penuh gitu, seukuran segitu. Nah, lauknya apa? Lauknya itu bisa dari daging atau daging sapi atau daging ayam juga nggak apa-apa. Bisa juga bikin nasi goreng daging juga bisa gitu. Nah, dagingnya itu jangan terlalu besar, kecil aja segini, sekira-kira 35 gram. Nah, terus pakai apa lagi? Tambahin lagi sayurannya, sayuran sawi. Nah, selain itu pakai apa lagi? Pakai tahu goreng juga boleh. Nah, harus ada buahnya juga nih setiap makan. Setelah makan juga, misalnya buah apa nih? Buah pepaya, boleh buah pepaya gitu. Mau ganti buahnya juga boleh. Ganti buah mangga juga boleh. Nah, itu buat paginya. Nah, buat snacknya juga snacknya misalnya puding buah.
gitu, dibuat puding buahnya gitu Mbak. Puding buah. Suka puding buah kan Mbak? Iya. Iya suka. Nah, buat makan siangnya bisa juga pakai biasanya kalau ayam diapain sukanya? Disemur kah atau di balado atau diapain? Atau di bumbu kuning juga boleh tuh gitu. Terserah mbaknya apa yang penting sesuai dengan kebutuhan. Terus tapi harus ada lauk nabatinya juga, harus ada tahu atau tempe, harus ada sayurannya juga. Misalnya sayurnya apa? Sayur bayam. Kalau bosen sayur bayam ganti sayur katuk. Sayur katuk juga boleh dicampur pakai jagung yang kecil-kecil atau jagung muda juga boleh. Nah, pakai buahnya juga jangan lupa ya. Bisa jeruk peras juga boleh, jus jeruk peras gitu. Nah, untuk malamnya suka brokoli nggak mbaknya? Suka brokoli nggak? Suka. Suka ya. Nih bisa juga nih, nanti bisa juga makannya nasi pakai tumis brokoli. Tumis brokoli dicampur sama ati ayam itu juga enak. Ditambah lagi sama tempe goreng. Boleh tuh tempe goreng gitu. Jangan lupa sama buahnya. Buahnya juga boleh, pepaya lagi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kalau buat snack malamnya itu kalau bisa jangan terlalu berat ya. Susu aja juga nggak apa-apa. Susu vanila atau coklat juga boleh. Nah, kalau misalnya bosan sama nasi, bisa juga diganti sama kentang, ubi, roti. Tapi beratnya harus sesuai ya. Iya. Nggak boleh lebih juga, nggak boleh misalnya nggak misalnya makannya mau misalnya roti biasanya double gitu kan 2, harusnya cukup satu aja juga nggak apa-apa selembar gitu. Penting tuh harus lengkap, ada lauk nabatinya, hewaninya, sayurannya, buah-buahannya gitu. Banyak ya. Itu makanya makannya juga harus tepat waktu. Nanti saya akan kirimin menu yang saya sarankan ya. Nanti saya buatkan dulu yang lebih jelas dan rincinya. Oke? Baik ya. Iya. Jadi dari semua ini saya sarankan juga meminum tablet tambah darah yang tadi ya. Jadi awalnya kan udah makan tuh jadi walaupun udah makan banyak dari makanan yang sudah saya sarankan, karena mbaknya ini remaja putri dan ada fase menstruasinya. Minum tablet tambah darah itu kalau misalnya lagi nggak haid itu 1 minggu 1 kali aja cukup. Kalau lagi menstruasi 1 kali sehari. Minumnya kapan sih gitu? Nah, minumnya itu 1 jam sebelum makan pada saat perut kosong atau 2 jam setelah makan. Tapi saya sarankan minumnya itu pada malam hari sebelum jam-jam produktif. Karena apa? Takutnya kalau misalnya minumnya pas di jam-jam produktif, karena ada efek sampingnya, yaitu kayak mual atau muntah. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi kalau minumnya malam nanti pasti tidur kan, jadi nggak begitu ngerasain efek dari tablet tambah darahnya, mualnya jadi nggak begitu berasa gitu. Nah dari menu yang udah saya berikan itu kira-kira berat nggak nih? Nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Ya nggak apa-apa, tapi harus sayang diri sendiri juga ya dari sekarang, dan harus juga biar jadi nggak lemes lagi kalau belajar, jadi fokus. Jadi bisa paham sama pelajarannya, karena lagi online juga kan kadang suka males ya. Jadi banyak juga harus mengkonsumsi yang tinggi zat besi dan tablet tambah darah. Ya. Nah, boleh nggak saya dengar apa saja tadi yang saya jelaskan, yang udah Mbak pahami, coba boleh?
harus makan tinggi zat besi, terus minum tablet tambah zat. Makanannya juga harus sesuai. Ya, benar. Oke. Kalau makanan tinggi zat besi apa nih kira-kira contohnya? Daging sapi, ayam, ati, tahu, tempe. Ya, benar. Kalau sayuran tambah buah-buahannya apa? Bayam, sawi, kangkung, brokoli, pepaya, jeruk, mangga. Nah, iya benar. Oke, bagus ya. Berarti banyak udah lumayan paham ya. Oh iya, kalau misalnya banyak suka minum kopi atau teh itu juga dikurangin ya. Apa Ya, banyak suka minum kopi atau teh nggak? udah cukup. Ah, Udah suka nggak? cukup. Iya, Jadi kalau misalnya mbaknya ini minum teh atau kopi itu dikurangin dulu ya, jangan dibarengi sama makan berat atau makan utamanya, karena itu bisa menghambat zat besi. Jadi terbuang deh zat besinya, jadi sia-sia gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? nggak ada. Udah cukup ya? Boleh nanti leafletnya dibaca lagi ya. Nah, kalau misalnya mau konsultasi lagi, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lewat WhatsApp aja juga. Nanti juga leafletnya saya kirim lewat WhatsApp ya. Ya, Eh, ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? nggak ada. Udah nggak ada ya? Oke, terima kasih ya. Nanti kita ada pertemuan lagi 1 minggu setelah ini ya. Berarti eh, hari Rabu ya, Hmm, ya Mbak. ya, Jangan lupa nanti konsultasi lagi. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ya. ya. Terima kasih.